Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Yudi Renaldi, Dirut BPD Jabar Banten, Pak Busrul Imam, Dirut BPD Jawa Timur, para pemirsa dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita semua dapat hadir pada acara yang sangat penting ini, di acara CNBC Economic Update. Terima kasih juga pada CNBC yang telah mengundang OJK untuk berpartisipasi pada forum ini, dan sekali lagi izinkan kami menyampaikan permohonan maaf ke Ketua Dewan Komisioner OJK karena berhalangan untuk hadir pada sore hari ini. Sedianya beliau sendiri yang akan menyampaikan bacaan OJK mengenai kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor keuangan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, pandemi COVID yang telah kita hadapi lebih dari 1 tahun ini memberikan dampak yang sangat besar dan juga menimbulkan tekanan yang mengganggu perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Ini sudah sama-sama kita ketahui, tekanannya berasal dari capital outflow, perlambatan ekonomi, dan potensi debitur yang default. Pada periode-periode awal, kami di OJK menyebutnya sebagai survival period. Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia mengambil langkah cepat. Kalau kita ingat di awal-awal tahun 2020 dulu, di Maret 2020, berbagai kebijakan diambil yang intinya bersifat extraordinary, preemptive, dan forward looking. Itu kebijakan-kebijakan yang diambil secara umum adalah kebijakan-kebijakan yang tidak akan dilakukan apabila situasinya normal. Namun karena situasinya yang tidak normal, maka berbagai kebijakan-kebijakan tersebut diambil pada masa-masa awal tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan sekarang. Berbagai kebijakan tersebut, kalau kita lihat hasilnya di tahun 2020, cukup berhasil karena kita melihat bahwa kontraksi ekonomi Indonesia tahun lalu itu hanya minus 2,07% year on year. Dan angka ini masih lebih baik dibandingkan negara maju, bahkan negara-negara berkembang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di awal tahun 2021 ini, kebijakan-kebijakan yang diarahkan itu adalah kebijakan dari sisi supply side-nya. Pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia melanjutkan berbagai stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional. Antara lain kita sama-sama tahu anggaran PEN 2021 itu juga cukup besar, hampir mencapai 700 triliun. Kemudian kebijakan moneter juga cukup akomodatif dengan suku bunga acuan yang dipertahankan rendah dan berbagai quantitative easing yang dilakukan. Dan OJK juga telah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kreditnya sampai dengan Maret 2022. Hal ini dimaksudkan, semua kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha bertahan dan melanjutkan usahanya di 2021. Kebijakan tersebut sudah memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Kalau kita lihat berbagai proyeksi sampai dengan Q1 2021 itu, bahkan Bank Dunia sudah merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diperkirakan akan mencapai 4,4% dan direvisi ke atas menjadi 5% di 2022 setelah terkontraksi. Hal ini juga sejalan dengan perkiraan berbagai lembaga-lembaga multilateral lainnya. Namun demikian, kita sama-sama paham bahwa di tengah upaya kita untuk melakukan dengan berbagai kebijakan tadi, kita ternyata pada akhir Q2 2021 ini menghadapi apa yang disebut dengan peningkatan kasus COVID atau second wave ini, yang biasa disebut dengan second wave, dan untuk itu terpaksa dengan munculnya varian Delta ini menjadi kita harus mengkaji ulang lagi
apa-apa yang diprediksi awal dan bagaimana kita ke depannya untuk melihat kebijakan ekonomi ke depannya. Dengan demikian, kalau kami dari sisi OJK melihat pemulihan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi ke depannya ini, kunci utamanya sebagai sama-sama dipahami adalah penanganan pandemi COVID-19, khususnya akselerasi program vaksinasi yang terdistribusi dengan baik, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap PPKM darurat, sehingga yang kita kejar sekarang ini adalah tercapainya herd immunity yang lebih cepat, sehingga momentum pemulihan ekonomi yang tadinya sudah sempat kita nikmati sampai dengan bulan Mei itu, mudah-mudahan bisa cepat kembali lagi momentum itu. Namun demikian, di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung ini, secara umum kami melihat stabilitas sektor keuangan masih tetap terjaga, walaupun mungkin dalam jangka pendek fungsi intermediasi berpotensi tertekan karena adanya pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Nanti mungkin Pak Dirut dari Bang Jatim dan Bang Jabar bisa menjelaskan kira-kira pandangan beliau-beliau ke depan mengenai arah perkreditan atau fungsi intermediasi ini di tengah adanya PPKM darurat. Di pasar keuangan juga IHSG juga masih tadi juga sudah disebutkan, IHSG juga masih stabil, dan kami juga melihat bahwa penghimpunan dana di pasar modal sampai dengan 6 Juli itu masih baik, masih mencapai 91,7 triliun dari 83 penawaran umum. Jumlah investor di pasar modal juga terus naik dan tercatat menjadi 5,60 juta investor. Dan ini yang menariknya adalah investornya didominasi oleh investor retail dan kelompok milenial. Pertumbuhan kredit perbankan yang sempat melambat di akhir 2021, namun di Mei ini sebenarnya mantuman sudah mulai membaik ke 1,28%, minus 1,28%. Artinya minusnya sudah makin turun. Jadi secara agregat angka pertumbuhan kredit sudah mulai ada. Dan lebih-lebih lagi kalau berdasarkan data di OJK, sebenarnya penyaluran kredit baru perbankan itu juga cukup tinggi, hampir mencapai 6,5%. Namun pada saat yang sama juga ada pelunasan kredit yang cukup besar. Nah, ini ke depan tentunya pertumbuhan kredit ini atau fungsi intermediasi ini sangat-sangat bergantung kepada pemulihan confidence dari pelaku usaha dan normalisasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dan kembali lagi, itu juga akan ditentukan oleh akselerasi vaksinasi dan kedisiplinan kita bersama mematuhi protokol kesehatan. Risiko kredit juga masih terjaga di bawah threshold dan di bawah threshold umum, yaitu masih jauh di bawah 5%. Dan yang menggembirakan adalah kredit restrukturisasi COVID-19 juga terus turun angkanya. Per Mei itu sudah hanya tinggal mencapai 780 triliun. Di awal-awal dia sempat mencapai di atas 830-an triliun di awal-awal restrukturisasi COVID, dan sekarang sudah menurun terus angkanya. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini tentunya beberapa tantangan perlu menjadi perhatian kita bersama. Misalnya salah satunya yang pertama dan yang paling penting tentunya adalah percepatan program vaksinasi di tengah penyebaran varian baru tadi. Kemudian pemulihan ekonomi ini juga akan berhadapan dengan unwinding dari normalisasi kebijakan di negara maju, seperti kemungkinan adanya taper tantrum dari The Fed dan lain-lain. Ini tentunya perlu dicermati dengan seksama oleh industri perbankan dan para pelaku pasar. Namun demikian, hal ini juga sebenarnya perbaikan perekonomian di negara maju itu juga menciptakan peluang bagi industri di dalam negeri, khususnya karena peningkatan permintaan global. Kalau kita lihat neraca dagang Indonesia, khususnya angka ekspor dan impor itu juga masih menunjukkan surplus. Jadi artinya ruang bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi ekspor itu masih sangat besar, dan
cukup baik di tengah pemulihan ekonomi global. Selain itu, percepatan transformasi digital juga akan menggeser perilaku konsumen dengan tetap kita tentunya mewaspadai dari potensi daripada cyber risk. Dan yang terakhir adalah pengelolaan climate risk issues yang saat ini juga sudah menjadi agenda global. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan itu semua, kebijakan strategis OJK ke depan tentunya diarahkan untuk tetap mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional, jasa keuangan akan mengawal pelaksanaan PPKM darurat ini dan juga bersama-sama dengan sektor jasa keuangan juga mempercepat implementasi program vaksinasi yang diharapkan terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia. Jaringan kantor dari bank dan industri jasa keuangan diharapkan dapat mendukung kebijakan ini. Selain itu, OJK juga akan mendukung kebijakan fiskal khususnya belanja pemerintah daerah dengan memberikan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan sisi permintaan dan konsumsi masyarakat di tengah pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi ini. Di sisi ekonomi digital, OJK juga sudah meluncurkan berbagai roadmap mulai dari master plan sektor jasa keuangan maupun roadmap khusus untuk digital finance innovation. Nah, ke depan juga layanan digital ini akan semakin digencarkan baik untuk perbankan maupun yang berupa bank digital. Nah, ini tentunya juga menjadi salah satu peluang bagi industri jasa keuangan, terutama perbankan. Dengan ekosistem digital yang terintegrasi tentunya akan mendorong efektivitas dan efisiensi dari bisnis perbankan. Selain hal-hal tersebut, kita juga sama-sama memahami bahwa secara global terdapat isu yang sangat besar sekarang ini terkait dengan sustainable economic recovery atau yang biasa kita sebut sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Dalam konteks ini, para peserta yang berbahagia, kami dapat laporkan bahwa OJK akan segera mengembangkan apa yang disebut dengan taksonomi hijau atau green taxonomy. Hal ini nanti ke depan tentunya kita akan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi di Indonesia, yang terutama investasi yang hijau-hijau ini, dan kemudian kita juga akan menerapkan kerangka manajemen risikonya buat industri, bagaimana industri melakukan pelaksanaan manajemen risiko khususnya climate related financial risk, dan tentunya kami sendiri di OJK juga akan meningkatkan pedoman untuk melakukan risk based supervision terhadap climate related financial risk. Di sisi lain, ke depan diperlukan adanya inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih environmental friendly, sehingga lembaga jasa keuangan juga dapat lebih berinteraksi secara lebih global. Dalam konteks ini tentunya peningkatan awareness dan capacity building dari seluruh pemangku kepentingan sangat-sangat diperlukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikian keynote speech atau paparan singkat kami dari OJK melihat situasi dari perekonomian dan saat ini khususnya di sektor jasa keuangan. Dan kami melihat bahwa secara umum stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga dengan baik dan sektor jasa keuangan siap untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan kita mengharapkan tentunya penanganan pandemi di Indonesia dapat segera dilakukan dan terlaksana dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat menjadi pendorong untuk diskusi lebih lanjut yang lebih produktif. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.